ingin juga beribadah, nggak bisa. Kebaikan itu kemudian berangkat dari keburukan. Di sana juga mendapatkan kesulitan yang luar biasa. Ada yang ceritanya tawaf tidak bisa melihat Ka'bah. Ada yang cerita bahkan di media sosial, kadang-kadang panjenengan mirsani ada cerita orang tawaf tapi Ka'bahnya di mana tidak tahu. Apakah dia ternyata tawaf sambil tidur, kan nggak mungkin juga ini. Apakah sambil ngantuk, nggak mungkin. Berarti ada sesuatu yang ternyata menutupi mata telanjang. Ya toh? Ada yang kemudian di sana hanya sakit-sakitan terus. Ya toh? Sementara yang lain rajin ke masjid, dia sakit cuma di kamar terus. Ini juga bisa dikarenakan, ya toh? Kemudian uang yang dipakai itu tidak halal. Jadi jangan kemudian ternyata yang penting uang, halal atau tidak, mending jualan tanah gitu, dodolan kaos, training dan jaket, beres. Haji al-jaket. Yang keempat apa? Kalau kita ingin mabrur, hendaklah sabar. Sabar. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirina wa nabluwa akhbarakum. Allah niku badhe mirsani kesabaran kula panjenengan kanthi dipun paringi pacoben. Mohon maaf saja, naik bis di sana bukan bis pribadi loh Bu, bis wong akeh. Jadi harus berani untuk suk-sukan, harus berdesak-desakan. Kadang-kadang waduh kok begini, kita harus niat untuk seperti itu. Kalau nggak mau yuk kemudian nyewa bis sendiri, pulang pergi pakai bis sendiri terus insya Allah pulang uangnya habis. Berdesak-desakan gak apa. Waduh ternyata kok sampai makanannya agak terlambat. Tidak apa-apa, latihan prihatin. Maka biasakan Pak Ayen nanti sering-sering makan yang seperti ini. Budin. Redup. Ya budin ya. Karena apa? Karena kita sebagai orang Jawa, orang Indonesia biasanya itu sudah familiar yang namanya makan tuh nasi, ya kan? Nah urung segak pokok kayak urung makan gitu. Makanya pernah terjadi tahun berapa haji itu pakai kelaparan. Kemungkinannya karena jatah nasinya nggak datang, adanya roti. Tadi saya berikan contoh saja Bu. Saya tadi ngisi di Klaten belum sempat makan, jam 5 seperempat sudah berangkat. Di sana hanya minum saja, karena di sana biasanya pengajian. Saya makannya saya langsung karena ngisi pengajian di SD Muhammadiyah Purwo. Di Purwo di suku apa? Arem. Gede tahu nih, gede arem gede. Mungkin mlebu Pak, tapi tetap itu belum makan. Nah urung segar pokoknya urung. Ya, nah tadi sampai mantenan di sini, ini ada mantenan warga saya, disuruh ngisi juga tadi saya ke sana, madang lah nasi masuk, saya anggap itu sarapan, walau jam 10. Nah tadi ke sini Pak Ayen makan dulu Pak, ini makan siangnya di sini. Ya perlu dimaklumi kan begitu, makanya saya juga di sana besok bawa inilah. Lauk-lauk tambahan karena itu masalah selera itu, selera. Dan karena orang masak ribuan orang kadang-kadang juga rasanya tidak semantap masakan sendiri. Maka bawa abon yang terbuat dari kelapa juga bisa. Nah, sundeng ya. Abon betulan juga bisa. Terus bawa orang namanya kering tempe juga bisa. Itu bagian variatif, kadang tambah bumbu pecel juga bisa. Itu sambal juga bisa untuk menambah variasi saja. Kenapa? Nggak boleh mengeluh di sana. Waduh, kolaknya cuma begini terus. Karena masak orang banyak. Dan juga dagingnya hampir sama. Kalau nggak daging unta, ya nanti daging ayam. Setiap harus begitu.
Yang namanya jenuh biasanya wajar-wajar saja terjadi, tapi jangan komentar. Kita kemudian tutup dengan membawa lauk tambah. Itu begitu. Dan jangan dikomentari walau ternyata ada sesuatu yang tidak kita sukai. Ada teman saya, ya Allah, sambel lagi. Anak mencret kepriye. Baru komentar begitu langsung masuk kamar mandi kok. Langsung. Nah, kemudian saya tanya kenapa? Sudah berkali-kali ke belakang. Kenapa lo tadi saya coba agak komentari kok oke sambelnya tat. Saya bilang istighfar, minta ampun sama Allah. Istighfar. Astagfirullah. Istighfar. Artinya setelah itu apa? Sehat kembali. Sabar. Ya, terlebih nanti ketika prosesi lempar jumroh. Lempar jumroh itu adalah termasuk bagian dari rangkaian intinya haji. Karena dari wukuf di Padang Arafah, Musdalifah cari kerikil, kemudian di Mina lempar jumroh. Di situ berdesak-desakan. Jadi memang kalau ada yang sepuh itu boleh diwakilkan. Jadi tidak harus kemudian jenengan berangkat kalau sudah sepuh. Ini kejadian tahun 2015 ada jamaah saya yang terinjak-injak meninggal di sana. Sudah sepuh sekali. Nama anaknya Mas Taufik waktu itu, bapaknya dikasih tahu, Mbah nanti si Mbah nggak usah lempar jumroh, nanti kami saja yang akan melemparkan untuk si Mbah. Loh kalau yang lain saja kemudian ke Jamarat lempar jumroh di sana. Kalau saya di sini jur ngelempar sopo, aku ya kudu melu. Padahal dia sudah pakai kursi dorong, maktabnya hampir 10 kilo jaraknya ke tempat lempar. Itu hari pertama pas rame-ramenya, Pak. Karena ngambil waktu duha sebagai waktu yang afdol. Itu yang bimbing bukan saya tapi Sulaiman teman saya, sama-sama satu bimbingan saya. Dan tahunya ada sabotase begitu, jamaah balik arah tubruan, terinjak-injak meninggal di situ. Nangis waktu. Pak Ustaz, bisa enggak? Seandainya almarhum bapak saya ini jenazah, loh pripun. Dipaketkan saja. Lu masa-masa begini maketnya kurma wayang, lu maketnya jenazah. Saya bilang, bapak panjenengan dipilih untuk meninggal di sini di tanah haram, dijamin surga insya Allah, ya toh? Dimakamkan di tanah haram, ya kehilangan, tapi jenengan termasuk dipilih bapaknya meninggal di sini. Jadi nggak bisa dipaketkan. Gak bisa Pak Saidjan dipaketkan. Jenazah itu dari kontainer keluar tuh hampir sama semua. Kok hampir sama semua? Karena kan masih pakai pakaian ihram semua di hari yang pertama. Karena Jumratul Aqabah. Membedakannya sulit. Apalagi kalau sudah yang mungkin terbaur darah. Nanti mungkin yang memilah-memilih petugas dengan tadi gelang tadi sebagai gelang identitas tadi. Jadi ada yang boleh diwakilkan. Jadi nggak harus kemudian ternyata yang bersangkutan. Saya kemarin pas bimbing 2018 tuh yang setuk ada 4. Itu yang kami wakili. Karena sudah nggak bisa apa-apa. Jalan saja begini. Mana komentar persis meneh. Jadi insya Allah dengan begitu maka hajinya akan menjadi haji yang saya kira udah hampir jam 2 ini saya harus pindah tempat Pak ke yang esok maning ya. Mana bayar kunci mau bang esok sini pengajian pada mangkang mau ngerti SMK Muhammadiyah Cimanggu Pak Saidjan wong ngene maning bae. Sing penting ora usah mikir warna-warna, sing penting transportnya. Bolak-balik. Ya saya kira begitu Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Nanti
dengan jauh biar santai ngobrol-ngobrol ketemu sedulur ini bagian ya kan. Dan jangan lupa pudingnya nanti didahar. Tinggal di Jogja namanya roti rebus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf nanti pas kondur ngaturaken sugeng kondur mugi rahayu ingkang tansah pinanggih ngantos wonten ing papan ingkang pun kersaken injih daerah istimewa Cimanggu dan Majenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi